وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي آيات: الحج عرفات. في آيات: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Jamaah Masjid UI Ukhuwah Islamiyah Kampus Universitas Indonesia Kota Depok yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa bergulirnya waktu kita sudah berada di zona yang dahsyat dan mantap. Sekarang sudah tanggal 8 Zulhijjah. Itu menunjukkan bahwa kita berada di zona kategorinya jihad secara ruhi, jihad secara jasmani, dan jihad secara mali. Ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah wa rasulihi qalu walal jihadu fi sabilillah qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja min nafsihi wa malihi falam yarji bidzalika bisyai'. Kita berada di 10 awal di bulan Dzulhijjah, dan dalam ayat wal fajr wa layalin ashar, demi waktu fajar dan demi kata layal ini ahli tafsir mengartikan adalah malam-malam 10 akhir Ramadan. Ada kata ashar, ini adalah 10 awal di bulan Dzulhijjah. Maka mumpung kita masih berada di 10 awal di bulan Dzulhijjah dan ini tinggal menghitung hari lagi, puncak agenda haji tahun 2026 1447 Hijriah itu akan benar-benar disiapkan segala jasmaninya, ruhiyahnya, dan hartanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberuntungan yang kedua, anugerah waktu yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa kita diberikan anugerah adalah Hijriyah. Jadi ini sudah di penghujung tahun, berbeda dengan Desember. Itulah kenapa seluruh ormas yang ditetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah. 1 Ramadan itu terikat dan terkait tentang ibadah saum. 1 Syawal menjelang 1 Syawal kita kena kewajiban pembayaran zakat fitrah, dan itu adalah rukun Islam. Dan 1 Dzulhijjah itu terikat dan terkait tentang ibadah yang besok jamaah haji akan merasakan sebuah oase puncaknya ibadah rukun dan wajibnya haji, yaitu al-wuqufu bi Arafah, dan itu adalah rukun Islam. Jadi anugerah waktu yang Allah berikan itu terikat dan terkait tentang ibadah kita kepada Allah. Dan ternyata seluruh rangkaian ibadahnya itu memang ditarik hanya kepada Allah. Dalam agenda salat, tanpa sadari, dan kenapa kita wajib membaca Al-Fatihah dan itu menjadi rukun Al-Fatihah. Kalau di pegiat Quran itu at-tanbihat di surah Al-Fatihah, nggak boleh salah. Alhamdu itu menjadi sebuah kata kunci penghambaan diri. Terima kasih ya Allah, terima kasih Gusti, alhamdulillahi rabbil alamin. Di agenda saum pun sama, as-saumu li wa an ajzi'u bihi. Puasa itu milikku dan saya akan membalasnya. Dan di rangkaian besok haji,
ternyata seluruh rangkaiannya, ibadahnya, rukunnya, dan wajibnya, itu diarahkan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ngomongin tentang haji, saya sekilas ngomongin tentang kurban. Begitu pun tentang kurban. Di dalam Quran surat As-Saffat, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Fanzur mada tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Nabi Ibrahim itu galau, ya, ini dahib, galaunya bukan ke medsos, ya. Galaunya bukan nulis status, ya. Tapi menuju Allah. Rabbi habli minas salihin, anugerahkan kami anak-anak yang saleh. Ternyata udah gede, inilah ujiannya. Ada yang mengatakan usia 80, 85, 90, bahkan ada yang mengatakan di atas 90 baru punya anak. Ternyata ini arafil manami anni adbahu. Ismail ta'al, saya semalam mimpi kamu. Kalau saya sembelih, piyail, fandur mada taram. Ini anugerah kekuatan imaniyah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. If al-matu, maka sudah, ayo eksekusi saja. Nggak ada jawabannya, ntar dulu lah Bi, ntar dulu lah ya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu kebahagiaan sebagai pelipur lara, penentram jiwa. Enggak. Tapi ternyata, if al-matu mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Udah eksekusi aja ya. Kalau itu sudah perintah Tuhan. Nah, hari ini, ya, sebagian kita ada yang saum, mudah-mudahan Allah berkahi. Mudah-mudahan hari ini kita bisa lebih mengenal tentang sepak terjang, ya. Itu terkait tentang amalan-amalan baik secara rukun dan wajibnya haji. Jadi ini harus pahami rukun dan wajib hajinya, dan saya setiap kali manasik berharap itu benar-benar dipahami, bukan hanya tinjauan dari sisi fikih. Kita lihat. Ini kemegahan Masjidil Haram yang begitu luar biasa. Berawal dari sini. Coba. Kalau kita melihat ini dengan ini, kira-kira apa? Kekuatan apa? Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar bersama Ismail, bingung Ismail aja. Ibrahim aja bingung. Nangis tuh kan. Lihat posisi kayak gini, makanya cekung itu di bawah lembah. Kalau naik di wilayah Ajyad, naik di Tower Zamzam, itu posisinya di bawah. Allahu amurka bihada. Hajar sampai nangis. Kamu tega, Bi? Kamu tega ya? Membawa aku bersama Ismail di negeri lembah yang gak punya kekuatan apa-apa. Kamu tega? Allah nanya, Allahu amurka biha. Baru tuh doanya Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan. Ini kekuatan doa. Makanya berkali-kali juga saya sampaikan, hati-hati Pak dengan doa kita. Apalagi ini yang berangkat haji. Mumpung ini besok yang koleganya, yang tetangganya, masyarakatnya, keluarganya yang berangkat haji, nitip doa. Ya, kekuatan doa, dan ini 10 awal di bulan Dzulhijjah sangat disayangkan. Besok mudah-mudahan kita semuanya berpuasa di hari Arafah. Saumi yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbala. Berpuasa di hari Arafah itu akan menggugurkan dosa setahun yang lampau dan dosa setahun yang akan datang. Dan inilah kekuatan doa. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi kurban adalah bicara tentang sesuatu itu tidak ada yang melekat, ya. Bahkan harta kita, fisik kita, dan ruhiyah kita itu memang ternyata diangkat dan seluruhnya menuju Allah. Saya sempat di Jumatan, saya sampaikan mapping waktu dari Januari sampai Desember itu nggak ada konsep tentang ibadah, tentang konsep pengangkatan ruhiyah, fisik kita, harta kita. Tapi di Hijriyah, Pak, dahsyat. Makanya apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Ar-Razzaq di dalam kitab Al-Latafi Al-Ma'ani, beliau menyampaikan syahru Rajabin syahrun liz-zar'i wa syahru Sya'banin syahrun saqiyun liz-zar'i wa syahru Ramadan
syahrun hasadun lizar'i, dan klimaksnya hari-hari ini. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ya, 6 bulan pertama ternyata diistirahatkan. Di 6 bulan terakhir diangkat. Itulah kenapa doa kita apa, Bapak? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi ternyata di-mapping oleh Allah dengan anugerah waktu terkait tentang pembangunan, pembinaan, konsistensi ibadah kita, ruhiyah kita. Makanya lihat, ini ada pembimbing haji di Maktur, baru tadi saya lihat postingan sama Anang. Ya, berapa harganya? 1 M. Bagi orang kaya mah nggak ada harganya. 1 M coba di Maktur. Ya. Maka ternyata ruhiyah kita diminta, bagi nanti bisa nggak nih teman-teman mahasiswa yang HP-nya keren-keren, ya, itu dikurbankan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, haji itu adalah semuanya diarahkan, rihlahnya kita adalah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji kita, sempurnakan ibadah umrah kita hanya kepada Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ternyata fokus kita itu hanya untuk Allah. Itulah kenapa siyaqul ayahnya ditaruh di depan. Hanya untuk Allah. Ujungnya fokuskan wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan ternyata kalau di breakdown seluruh rangkaian dari mulai talbiyahnya, dari mulai ihramnya, dari mulai miqatnya, dan nanti klimaksnya adalah besok al-wuqufu bi Arafah, itu sebuah oase mengajarkan tentang siapa diri kita sebagai seorang hamba dan siapa Tuhan kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam berihram misalkan, ya, dalam berihram, kalau saya di manasik bukan hanya sekedar melepas, tapi ternyata di dalam berihram itu kita diajarkan, makanya adalah sebuah training. Tidak ada yang melekat, Pak. Di kurban pun diajarkan, sudah diserahkan, semata wayang buah hati yang diidam-idamkan ternyata diminta untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berihram, kita benar-benar melepas. Ada yang terkadang itu melekat. Ya, itulah kenapa nggak boleh pakai jahitan. Kita tuh indah karena jahitan. Ya, lepasnya pakaian dunia, pakaian polisi, pakaian TNI, pakaian ustadz, pakaian tokoh, pakaian pejabat, seluruhnya indah. Makanya diminta untuk melepas itu semua. Kalau hari ini kita jamaah haji, bisa jadi mulai, kalau sekarang berarti posisinya di sana masih pagi ya. Udah pada prepare untuk persiapan Armuzna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Besok, siangnya nanti ataupun besoknya, itu benar-benar mereka akan menyiapkan dirinya untuk melepas seluruh kekuatannya hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah sebuah training. Haji itulah rihlahnya kita menuju Allah, sebuah training penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata seluruh rangkaian ihram dan larangan ihram itu sifatnya duniawi. Ketika sudah berihram, ini nggak boleh akad nikah, nggak boleh nyolek-nyolek, fala rafasa, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Nggak boleh ngomong-ngomong yang fasik, nggak boleh ngomong yang mengandung pornografi, nggak boleh berjidal, berdebat dan sebagainya. Dan ternyata besok seluruhnya kita akan digantikan dengan kain kafan. Dan kain kafan itu tidak berjahit dan ternyata memutus seluruh kenikmatan dunia. Hari ini jamaah haji melepas dengan dirinya, besok kita semuanya akan dilepas oleh orang-orang yang kita cintai. Sudahkah kita siap dengan itu semua? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, sesungguhnya kematian yang kalian lari, berarti mati itu ogah kita sebenarnya. Ya, cuma karena sudah
memburu kita, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, ya kita harus siap. Dimanapun dan kapanpun kita sudah harus siap. Fa innahu mulaqikum. Itu pasti akan ketemu dengan kita semua. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Kapan genderang ihram dan larangan ihram itu akan ditabuh? Ketika kita sudah memasuki wilayah itu semua. Maka dengan mikot itu kita belajar komitmen. Coba hari ini, ya. Semuanya diterjang, pinjol dihajar, judi online disikat, ya. Hal-hal yang syubhat disikat, ya. Hal-hal yang sifatnya ribawi disikat, ya sudah hidup. Kalau pola hidup serampangan ya ketabrak tubruk. Maka ketika kita sudah memasuki mikot, dan mikot itu adalah waktu, tempat di mana kita benar-benar akan terlarang dengan larangan-larangan ihram tadi. Dan kalau kita kena berarti kita harus bayar dam. Ya, menjadi sebuah titik awal, sebuah perubahan dan revolusi awal. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Jawabannya sama. Qalu bala syahidna. Amantu billah summa istaqim. Itu ikrar kita, la ilaha illallah. Maka mudah-mudahan kita selalu komitmen keislaman kita. Semoga istiqamah iman kita, amal soleh kita untuk menjaga kekuatan iman Islam itu semua. Amin. Kemudian berikutnya Bapak-Bapak, di talbiyah saja itu seharusnya nangis. Coba bunyi sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Nangis, Pak. Aku siap ya Allah memenuhi panggilan Engkau. Panggilan kan sejatinya ada 3. Ada panggilan yang bisa kita penuhi adalah azan dan iqamah. Ada panggilan yang seluruh manusia tidak bisa memenuhinya adalah panggilan haji ataupun umrah. Maka dengan syarat al-istita'ah di sini adalah kemampuan secara fisik, kemampuan secara finansial, dan ini adalah panggilan haji, panggilan kematian, ya, yang semuanya itu tidak bisa kita mengelaknya. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wan ni'mata, sesungguhnya kenikmatan, laka, milik Engkau. La syarika lak, tidak ada sekutu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata. Sama seperti Al-Fatihah. Kalau benar-benar dipahami itu ketundukan, kepasrahan. Ya. Dari talbiyahnya sudah diajarkan keimanan, syiar-syiar yang sudah sangat luar biasa. Tawaf. Apa maknanya? Tawafa yatufu, mengitari, mengelilingi. Ya. Makanya kita berikhtiar dengan sekonyong-konyongnya. Kalau di putaran pertama rommel ya, injik-injik. Kemudian penguatan berikutnya adalah ketika sudah dihajar. Yamani apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Itu harus benar-benar semangat. Berputar mengelilingi Ka'bah 7 kali menjadi simbolik untuk selalu fokus pada titik keridhaan ilahi Rabbi. Makanya hidup, Pak, ini enggak baik, ini enggak diridhoi, ya sudah enggak usah dilakukan. Kadang haram disikat, kadang asusila pun disikat. Semuanya sudah. Kalau kultur peradaban kayak gini bikin sesak, bikin capek, bikin hina, bikin terjadinya banyak kezaliman ya sudah. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Ini yang perlu dipahami, kekuatan spirit la ilaha illallah. Safa dan Marwa. Bukit Safa ketika Hajar mencari air ini, mencoba lari. Marwa. Inna Safa
wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Ternyata terus saja 7 itu mengajarkan tentang konsistensi ikhtiarnya tak pernah henti dibarengi dengan doa. Bicara diri bapak-bapak capek ya menafkahi anak-anak kita, menafkahi ya luar biasa istri dan anak-anak kita. Dan terus mengamalkan amal-amal saleh. Bisa jadi ketika kita sudah meninggalkan, Ibrahim dan Hajar mengajarkan sebuah apa? Zumi. Zam-zam. Orangnya udah gak ada, Pak. Ibrahim sudah tidak ada. Hajar sudah tidak ada. Tapi ternyata hari ini menjadi sumber kekuatan kehidupan manusia. Di sana gak ada gunung, tapi tetap ngocor. Dan itulah sebuah pasif kebaikan-kebaikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hajar yang mengajarkan tentang konsistensi antara kolaborasi ikhtiar dibarengi dengan doa menghadirkan zam-zam kehidupan. Besok ini yang menjadi puncaknya. Makanya saya nitip kepada para calon-calon jamaah haji untuk terus bermuhasabah tentang dirinya, tentang suami, tentang istri, tugas-tugas kewajibannya. Maka itulah kenapa di wukuf di Arafah belum ada fatwa ditinggikan itu. Ya kalau jamarat kan bisa ditinggikan sampai 4 atau 5 lantai. Tapi ketika di wukuf di Arafah dipastikan masuk wilayah bidayatu Arafah, di sini ada nihayatu Arafah yang itu tugunya ataupun ini adalah kuning. Maka itulah sebuah oase besok Bapak-bapak kita akan dikumpulkan di Yaumil Mahsyar. Ada yang berjalan dengan kaki mereka, ada yang berjalan dengan kendaraan mereka, ada yang berjalan dengan muka-muka mereka. Matahari sejengkal, semuanya minta syafaat, dan disitulah kekuatan. Ya, kenapa tidak ada tadi fatwanya belum ditinggikan? Biar kita memahami siapa diri kita, siapa Tuhan kita, apa yang kita bawa. Ini makanya kita harus sering me time, ya. Dan ajaran-ajaran ibadah itu me time kita kepada Allah. Ya. Me time kita kepada Allah. Qiyamul Lail dihidupkan, ya, Bapak-bapak. Kemudian saum Senin Kamis dihidupkan, sunnah-sunnahnya dihidupkan, halaqah Qur'aniyah, biar cahaya-cahaya di rumah tangga kita itu hidup. Ya. Maka ini menjadi al-hajjul mabrur, laisal jaza illal jannah. Dan ini adalah menjadi puncaknya prosesi ibadah haji. Kalau kita nggak wukuf, fala hajja, al-hajju Arafah. Dan yang terakhir, ini adalah jamarah. Banyak orang yang berguguran hari ini dikarenakan kita tadi mengikuti apa yang menjadi godaan-godaan syaitan. Lihat, kalau saya ditanya tentang kasusnya, ya, kasusnya Nabi Yusuf, Ustaz, Nabi Yusuf mau nggak? Mau. Ya, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Yang mau dulu siapa? Zulaihanya. Tapi langsung laula ar-ra'a burhana rabbi, ia ingat qala ma'adallah. Kita tidak punya batasan dan kekuatan. Qala